Cristiano Ronaldo butuh 7 gol lagi untuk merebut sepatu emas Eropa. Gareth Bale perlihatkan rasa frustrasinya di Real Madrid. 6 tim Liga Inggris berebut 2 tiket Liga Champions. Halo, ketemu lagi dengan channel gilabola.com. Segera saja kita mulai update paling penting. Manchester United gagal merebut posisi ketiga. Manchester United sepertinya lebih suka berada pada posisi kelima. Tadi malam mereka memiliki kesempatan untuk menang 2-1 atas Southampton, tetapi sebuah gol pada menit ke-6 injury time menggagalkan mimpi untuk naik ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris. Gol ke-6 injury time itu adalah gol paling terlambat yang pernah diderita oleh Manchester United dalam sejarah Premier League. Dan gol menit ke-96 oleh pemain pengganti Michael Obafemi itu benar-benar mengecewakan anak-anak Ole Gunnar Solskjaer. Sebelum kick-off dimulai, ada optimisme bahwa untuk pertama kalinya musim ini The Red Devils akan mampu memastikan diri lolos ke Liga Champions dengan menduduki urutan ketiga papan klasemen Liga Inggris. Sepanjang pertandingan, seolah-olah keinginan untuk naik ke ranking ketiga itu akan tercapai dengan mudah. Setelah tertinggal lebih dulu oleh gol Stuart Armstrong menit 12, Manchester United dalam waktu 10 menit membalas secara selayaknya dengan 2 gol sekaligus dari Marcus Rashford dan Anthony Martial. Setelah menurunkan Michael Obafemi 3 menit jelang akhir, sang pemain membatalkan peluang Manchester United untuk naik ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan golnya pada menit ke-96. Skor 2-2, hasil imbang yang mengecewakan untuk Setan Merah. Perebutan jatah Liga Champions. Hasil imbang Manchester United 2-2 melawan Southampton itu bermakna ada 5 atau bahkan 6 tim memperebutkan 2 tempat tersisa untuk jatah Liga Champions. Bahkan Tottenham yang berada di posisi ke-8 saja secara matematis masih bisa naik ke Champions League. Tentu mengasumsikan bahwa semua tim lain di atasnya kalah dalam 3 laga tersisa. Posisi ketiga sampai ke-8 di klasemen Premier League adalah sebagai berikut. Dari tabel tersebut kita tahu bahwa peluang terbesar dimiliki oleh 3 tim teratas, Chelsea, Leicester City, dan Manchester United. Sementara itu Arsenal dan Burnley yang menduduki ranking 9 dan 10 klasemen Liga Inggris juga berpeluang lolos ke Liga Eropa, bergantung pada performa tim lain dalam 3 laga tersisa musim ini. Real Madrid menang tadi malam. Pasukan Zinedine Zidane tadi malam menang 2-1 di kandang Granada. Itu berarti gelar juara Liga Spanyol akan ditentukan oleh El Submarino Amarillo 3 hari lagi. Anak-anak Zinedine Zidane sepertinya sudah tidak sabar ingin cepat-cepat membunuh Granada agar Real Madrid menang dan menghadapi laga berikutnya akan sangat menentukan dalam upaya Los Blancos meraih gelar juara La Liga musim ini. Gol pertama dari Ferland Mendy untuk Real Madrid terjadi menit ke-10 sebelum Karim Benzema mendekatkan diri ke puncak top skor La Liga dengan golnya pada menit ke-16. Pertandingan babak pertama di kandang Granada itu berakhir dengan skor 0-2 dan baru pada awal paruh kedua tuan rumah Granada menipiskan skor 1-2. Perayaan gelar juara pada hari Jumat. Hasil Liga Spanyol ini menyebabkan Real Madrid kini unggul 4 poin di atas Barcelona pada puncak klasemen dan hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara. Laga Los Blancos berikutnya adalah menjamu El Submarino Amarillo atau si kapal selam kuning Villarreal di Alfredo Di Stéfano pada selang 3 hari lagi dari sekarang, Jumat dini hari 17 Juli. Pada pekan 37 dan 38, 9 pertandingan Liga Spanyol akan dilangsungkan bersamaan guna mencegah ada 2 tim yang bermain mata untuk menyingkirkan tim lainnya. Villarreal adalah tim urutan kelima dan sudah tidak mungkin lagi lolos ke Liga Champions dengan 2 laga tersisa. Jadi kemungkinan tim ini akan kehilangan motivasi pada laga pekan ke-37 melawan Real Madrid di kandang lawan Alfredo Di Stéfano. Sementara itu Barcelona pada pekan ke-37 akan turun melawan Osasuna dan diperkirakan tidak akan menemui kesulitan untuk mengambil 3 poin dari tim urutan 11 tersebut. Lihat kelakuan Gareth Bale. Gareth Bale bernasib lebih baik sedikit dibanding rekannya James Rodriguez pada laga Liga Spanyol di kandang Granada hari Selasa dini hari. Dengan namanya masuk ke daftar skuad yang dibawa tandang, tetapi Zinedine Zidane hanya melakukan 2 pergantian pemain sepanjang 90 menit dan pada akhirnya pemain Wales itu menganggur di bench.
Untuk membuat dirinya sibuk, Gareth Bale kemudian melakukan sejumlah aksi, entah apakah dia sadar atau tidak gerakannya ditangkap oleh kamera. Salah satunya yang viral adalah ia tengah meneropong sesuatu. Mungkin ingin tahu kapan gelar juara Liga Spanyol bisa segera diperoleh oleh Los Blancos dan dia bisa ikut mengklaim medali kemenangannya. Atau ia sedang menerawang masa depannya. Dengan gajinya mencapai 6,3 miliar rupiah per minggu setelah pajak, jelas mantan striker Tottenham Hotspur yang didatangkan pada tahun 2009 itu tidak ingin pindah kemana-mana. Kontraknya di Real Madrid baru berakhir pada tahun 2022. Sudah 9 pertandingan berjalan sejak La Liga dimulai kembali pada bulan Juni kemarin dan sejak saat itu rekan satu tim Gareth Bale sudah memenangkan 9 laga itu, memasukkan 17 gol dan kebobolan 3 gol serta menduduki puncak klasemen. Gareth Bale belum bermain lagi sejak 24 Juni. Gol pertama Ferland Mendy. Ferland Mendy mencetak gol pertamanya dalam seragam Real Madrid saat ia membuka skor melawan Granada pada hari Selasa dini hari. Meskipun dari sudut yang sangat sempit, tetapi bek kiri itu berhasil melepaskan bola di antara Rui Silva dan Mister Gawang untuk menjebol gawang Granada. Los Merengues kini memiliki 21 pencetak gol berbeda di La Liga musim ini dan 408 pencetak gol berbeda sepanjang sejarah mereka. Ferland Mendy telah tampil mengesankan dalam musim debutnya di Real Madrid di mana ia berhasil menantang posisi Marcelo pada tim itu. Mendy akan bermain sampai akhir musim karena Marcelo tengah cedera. Sebelum kita melihat ranking sepatu emas Eropa dan peluang Cristiano Ronaldo merebut hadiah itu, serta dilema yang dihadapi oleh Manchester United dalam mempertahankan kiper David De Gea, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Ranking sepatu emas Eropa. Perlombaan untuk sepatu emas Eropa memanas dengan Cristiano Ronaldo saat ini mendekat dalam jarak 6 gol saja dari pemimpin klasemen top skor Eropa Robert Lewandowski. Lewandowski 34 gol, Ronaldo 28 gol. Namun pada urutan kedua sebenarnya ada Ciro Immobile dari Lazio dengan 29 gol. Lewandowski menikmati satu musim yang luar biasa dengan Bayern Munchen, tetapi dengan musim Bundesliga ini sudah berakhir, ia tidak dapat menambah gol-golnya guna menjauh dari dua pemain Serie A tersebut. La Liga juga hanya memiliki 2 pertandingan tersisa, sehingga Lionel Messi hampir mustahil untuk meraih 4 sepatu emas Eropa secara berturut-turut karena ia tertinggal 11 gol di belakang pemain internasional Polandia tersebut. Cristiano Ronaldo menua tetapi semakin bagus. Usia sama sekali tidak ada artinya bagi Cristiano Ronaldo yang pada usia 35 tahun mengalami musim terbaiknya sejak musim 2015-2016. Sejauh ini jika dibatasi pada tahun 2020 saja, hanya Robert Lewandowski dengan 21 gol yang mencetak lebih banyak daripada Ronaldo, 20 gol. Dengan superstar asal Portugal ini memulai tahun 2020 dengan mencetak gol dalam 11 pertandingan Serie A berturut-turut. Ronaldo telah mencetak 7 gol untuk Juventus dalam 8 pertandingan usai kompetisi Liga Italia dimulai kembali pada bulan Juni dan sedang mencetak gol dalam 6 pertandingan Liga berturut-turut. Gol terakhir Ronaldo datang dari titik penalti mencetak 2 gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Atalanta, menjadikan total gol Ronaldo musim ini 28 gol. Hanya 1 gol saja di belakang pencetak gol terbanyak Serie A Ciro Immobile yang memiliki 29 gol. Mantan pemain Real Madrid itu juga masih bisa merebut sepatu emas Eropa kelimanya dan masih memiliki 6 pertandingan lagi untuk menandingi jumlah 34 gol dari Robert Lewandowski. Cristiano baru tiba di Turin pada tahun 2018 tetapi jumlah 60 golnya dalam 83 pertandingan telah menempatkannya dalam 25 besar pencetak gol terbanyak Juventus sepanjang masa. Dalam 3 musim terakhir ia telah mencetak 25 gol, 26 gol, dan 21 gol Liga, penghitungan yang sudah dia perbaiki musim ini dengan 28 gol. Dengan Scudetto sudah hampir pasti dimenangkan oleh Juventus, Ronaldo punya banyak waktu dan juga kesempatan untuk memecahkan rekor gol-golnya. Manchester City menang banding. Rival-rival di Liga Inggris kecewa menyaksikan Manchester City menang di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang diumumkan pada Senin sore kemarin.
Itu berarti bahwa Pep Guardiola boleh bertanding di Liga Champions untuk 2 musim mendatang. Tim urutan ke-7 klasemen Liga Inggris juga gagal bersorak gembira. Seharusnya tim ke-7 bisa lolos ke Liga Eropa jika Manchester City kena skorsing. Demikian juga rival terdekatnya Manchester United harus kecewa menyaksikan tetangga mereka yang berisik itu, Manchester City, ternyata menang di pengadilan arbitrase olahraga pada hari Senin sore. Sebelum ini, UEFA menjatuhkan hukuman pada 22 Januari lalu berupa skorsing 2 tahun tidak boleh ikut kompetisi apapun di level Eropa kepada Manchester City. Otoritas sepak bola Eropa itu percaya bahwa tindakan yang dilakukan manajemen The Sky Blues adalah pelanggaran serius terhadap aturan financial fair play yang diberlakukan oleh UEFA. Dalam kebanyakan kasus FFP, klub dihukum karena belanja pemain lebih dari batas yang diizinkan. Mereka kemudian didenda atau dilarang selama 1 musim. Tetapi dalam kasus Manchester City, email yang bocor mengklaim eksekutif klub raksasa Liga Inggris itu sengaja memanipulasi pendapatan sponsor menjadi jauh lebih besar agar sesuai aturan dan bahwa klub kemudian tidak bekerja sama dengan UEFA selama fase penyelidikan. Manchester United dalam dilema David De Gea. Manchester United berada dalam dilema besar mempertahankan David De Gea yang sudah semakin tua dan menurun performanya serta membiarkan pergi Dean Henderson atau membuang kiper Spanyol itu demi sang kiper muda yang berusia 23 tahun. Dilema setan merah itu terjadi karena Chelsea rupanya serius ingin mendapatkan tanda tangan Dean Henderson dan sudah tanya-tanya kepada pihak Manchester United soal harga transfer kiper yang sedang dipinjamkan ke Sheffield United tersebut. Kiper internasional Inggris ini tampil sensasional selama 2 musim pinjamannya di The Blades, membantu mereka promosi ke Premier League dan musim ini sepertinya akan lolos ke kompetisi Eropa. Penjaga gawang berusia 23 tahun itu juga bahkan mengantarkan timnya mengalahkan Chelsea dengan skor 3-0 pada laga terkininya di Liga Inggris untuk semakin mempertegas harapan mereka lolos ke Liga Eropa atau mungkin bahkan Liga Champions. Performa dari Dean Henderson itu membuat The Blues tertarik untuk mendapatkan jasanya, ketika mereka sendiri memiliki masalah dengan pertahanan mereka yang keropos musim ini. Itulah semua dari gilabola.com hari ini, terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.